Wait, 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 wait. Get up, get up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Anda semua yang telah mau menghadiri kegiatan kita pada kali ini. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Bila sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Persilakan pada Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendoakan kegiatan kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, mari kita sebelum membaca doa. Terima kasih ya Dada. Dengan adanya doa tadi, semoga kegiatan kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Anda semua tahu kan kita melaksanakan kegiatan apa pada kali ini? Belum kan. Jadi sini kita menjelaskan. Jadi kegiatan kita kali ini itu di konseling kelompok. Jadi kegiatan kita kali ini itu konseling kelompok, yang mana konseling kelompok itu merupakan satu layanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok yang atau ibu dan anggota kelompok itu Anda semuanya. Yang mana konseling kelompok ini bertujuan untuk mengentaskan permasalahan, pencegahan permasalahan dalam bidang pribadi, sosial, karir, dan belajar. Ibu harapkan dalam kegiatan kita kali ini Anda semua untuk merahasiakan apapun yang akan kita bahas dalam kelompok ini dan apa yang akan kita ceritakan dalam kegiatan kita kali ini. Dan Ibu mengharapkan semuanya datang ke sini sukarela. Apakah semua datang ke sini dengan sukarela? Ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk menceritakan permasalahan itu Ibu harapkan dengan terbuka, jangan tertutup, karena kan kita sudah sepakat bahwa kita sama-sama untuk menjaga rahasianya. Dan Ibu harapkan nanti jika kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau untuk berbicara, mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan jika Ibu telah mempersilahkan, baru berbicara. Dan jika ada temannya nanti yang berbicara, maka diharapkan bersama-sama menyimak dan menghargainya. Nah, Ibu lupa nih, apakah di sini bisa saling mengenal? Nah, bila alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Bila dimulai dari Ibu, kenalkan nama Ibu Hasna Mulia, biasa dipanggil Hasna, dilanjutkan oleh Perkenalkan nama saya Jarinda Utami, biasa dipanggil Tiga. Perkenalkan nama saya Hasna Suryani, biasa dipanggil Yesi. Perkenalkan nama saya Nayana Madinah, biasa dipanggil Nayana. Perkenalkan nama saya Fatia, biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya Fatia, biasa dipanggil Bola. Perkenalkan nama saya Kesini, biasa dipanggil Tiga. Nah, sekarang kan sudah saling mengenal. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang diragukan atau ada yang ditanyakan? Di sini Ibu menanyakan apakah Anda semua siap untuk melanjutkan kepada tahap berikutnya. Kan tadi kita akan membahas satu permasalahan kan. Di sini siapa yang sukarela terlebih dahulu menyampaikan permasalahannya? Boleh dengan angkat tangan terlebih dahulu. Bila silakan Dinda. Baik Bu, saat ini saya sangat mengalami permasalahan yaitu muslim, di mana perubahan yang tidak menentu yang mengakibatkan teman-teman saya melakukan perubahan yang saya bisa. Jadi bagus sekali Dinda. Itu pesan Dinda itu muslim yang menyebabkan teman-temannya itu kayak terdampak itu jadinya dalam
dusun Dinda tuh. Silakan dilanjutkan di sebelah Dinda. Permasalahan saya yaitu ketika mau ujian saya harus belajar. Baiklah, jadi permasalahan Irma itu yaitu dia saat ujian itu malas belajar. Dilanjutkan di sebelahnya. Permasalahan saya itu kayak tiba-tiba malas belajar aja gitu Bu. Kayak misalnya mencatat resume gitu Bu, pasti selalu kayak udah hamil berapa jam baru dicatat. Gimana caranya? Berarti manajemen waktunya. Iya. Lanjutkan permasalahannya. Kalau saya tingkat emosional yang tinggi terlalu berlebihan. Berarti membutuhkan cara pengontrolan emosi. Iya. Boleh dilanjutkan. Permasalahan saya yaitu overthinking terhadap hal-hal yang kecil. Baiklah. Selanjutnya. Itu kalau saya ini mengalami susah tidur. Baiklah, dari permasalahan yang telah Anda sebutkan tadi, menurut Ibu permasalahannya itu sangat penting semua untuk kita selesaikan dan kita bahas kali ini. Cuman karena keterbatasan waktu yang kita miliki, maka mungkin kita akan membahas satu permasalahan saja. Nah, di sini Ibu mau menanyakan kepada Anda semua, permasalahan siapa yang Anda anggap itu sangat penting untuk kita bahas untuk kali ini. Rasakan Mbak Dinda. Untuk pembahasan kali ini bagusnya overthinking Bu, karena itu sudah umum dirasakan semua orang. Menurut Dinda itu overthinking, adakah saran dari anggota lainnya? Izin Bu, Misalkan sepertinya permasalahan yang dialami oleh rekan-rekan yaitu kesulitan dalam tidurnya. Soalnya remaja sekarang itu pasti banyak yang begadang Bu. Nah, yang tadi dikatakan nada tadi itu sangat penting gitu. Nah, di sini kita akan mensepakati permasalahan siapa yang kita bahas untuk kegiatan kali ini. Anggota lain apakah ada pendapat? Silakan kepada Ibu. Kalau menurut saya lebih baik didahulukan yang insomnia. Apa alasannya memilih? Karena saya sendiri juga seperti itu Bu, bisa tidur. Nah, kan dari beberapa pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, di sini apakah semuanya setuju kalau kita membahas tentang susah tidur itu? Setuju. Jadi yang kita bahas kali ini dalam counseling kelompok ini yaitu susah tidur. Bisakah saudara Megan menceritakan permasalahan tentang susah tidur itu? Baik Bu, di sini akhir-akhir ini saya mungkin banyak pikiran tentang tugas-tugas saya menumpuk, tapi saat malam itu tuh kayak memang sulit aja untuk mengerjakan tugas pada malam hari Bu. Maka jadinya kayak kita terus scroll TikTok, scroll medsos, jadinya kita tuh begadang sampai ke waktu. Nah itu yang membuat saya sulit tidur Bu. Nah, dari penelitian tadi di sini apakah ada dari Anda semua yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan? Izin Bu, Biasakan Dinda. baik, saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan apa yang membuat rekan-rekan itu merasa kalian tidak mau mengerjakan tugas di malam hari, padahal semua orang rata-rata mengerjakan tugas di malam hari itu merasa kayak nyaman, atau apakah ada hal yang lain yang membuat rekan tidak nyaman mengerjakan tugas di malam hari? Baik, kalau saya biasanya mengerjakan tugas itu sampai sesudah isya. Sesudah isya. Sebelum isya. Nah, sesudah isya itu saya tuh lebih sulit untuk mengerjakan tugas itu karena kurang fokus saya itu. Karena mungkin ada gangguan makan, terus terlalu memikirkan oversharing saat bertemu dengan teman-teman kuliah. Jadi menyebabkan Niken itu susah tidur karena merasakan overthinking juga berarti ya, karena terlalu oversharing pada teman-teman kuliah. Nah, di sini apakah dari Anda semua ada yang ingin menyampaikan tanggapannya lagi atau boleh bertanya? Izin Bu, Silakan kepada Anda. saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, mengapa rekan-rekan terlalu oversharing, terlalu memikirkan masalah dengan pertemuannya? Karena saya mungkin dari kecil sulit jarang mendengarkan. Jadi saat punya teman yang selalu mendengarkan, maksudnya mendengarkan, jadi terlalu berlebihan dalam bercerita. Nah itu tuh membuat saya overthinking, sehingga saya memikirkan apa tadi ceritanya terlalu berlebihan atau tidak ya.
masalah Niken? Izin Bu. Nah, silakan kepada. Saya akan bertanya kepada Niken, seberapa berpengaruhnya tuh masalah itu terhadap aktivitas Niken sehari-hari? Baik, menurut saya itu sangat berpengaruh sekali, apalagi dalam pembelajaran di kelas. Itu membuat saya menjadi kurang fokus dalam pembelajaran, jadi membuat mudah kepikiran dan pola tidur saya juga merasa terganggu. Oh, jadi itu sangat berpengaruh dalam mengganggu aktivitas sehari-hari berarti ya? Iya. Di sini apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada masalah Niken? Silakan kepada. Saya ingin bertanya kepada Niken. Jadi kan Niken katanya bilang susah tidur ya pada saat malam tidur. Nah itu tuh terjadinya dari kapan? Baik, saya susah tidur itu akhir-akhir ini lebih sering dalam 2 minggu ini susah tidur. Itu apa yang menyebabkan dalam 2 minggu ini Niken susah tidur? Mungkin itu tadi overthinking, apalagi di saat ini kan kita lagi UAS kan, jadi juga kepikiran tentang UASnya gimana. Emangnya pada Niken ujian sebelumnya tuh kan ada UTS itu emang Niken nggak pernah ngalamin yang namanya susah tidur? Baik, habis itu juga mengalami susah tidur, tetapi tidak seberat yang saya rasakan pada saat itu. Nah, berarti yang paling berat itu saat kelas sekarang ini, karena udah berjalan 2 minggu juga susah tidurnya gitu. Pada sebelum-sebelumnya berarti apa namanya nggak terlalu seberat dari ini berarti kan? Nah, di sini siapa lagi yang akan mau memberikan pertanyaan terhadap permasalahan Niken? Saya mau tadi kan sudah dikatakan sama Niken, dia sudah mengalami hal yang sama sebelum-sebelumnya. Kenapa pada saat ini dengan hal yang sama Niken tidak bisa menanganinya sendiri? Bagaimana cara Niken sebelumnya menangani permasalahan tersebut sehingga seperti kata Niken tadi ini yang paling berat masalahnya. Adalah masalahnya sama. Baik, masalah ini mungkin saya lebih mengalami overthinking, sedangkan pada masalah sebelumnya saya tidak mengalami overthinking tersebut. Karena masalah sebelumnya itu saya cuma mungkin dan tugas sebelum UTS, karena itu yang membuat saya susah tidur. Cara saya mengatasi masalah sebelumnya, saya lebih fokus mengerjakan tugas-tugas yang deadline itu saya kerjakan, sehingga saya lebih bisa mengatasi masalah pada saat itu. Namun sekarang karena terlalu overthinking, jadi saya sulit mengatasi masalah saya sendiri. Nah, bagus sekali dari pertanyaan semua dapat kita simpulkan bahwa permasalahan Niken ini merupakan kurang susah tidur dikarenakan overthinking berlebihan, karena sekarang kan kita sama-sama tahu bahwasanya kita kan UAS gitu. Jadi tugas yang di semester itu mungkin akan dikumpulkan sebelum UAS, berarti wajib dikumpulkan untuk satu ujian kan. Nah, berarti Niken kan mengalami permasalahan ini pada setiap semester. Tapi pada semester kemarin-kemarin Niken bisa melewatkan, dan pada semester sekarang terasa berat karena disertai dengan overthinkingnya. Di sini ada tanggapan dari permasalahan Niken ini tentang cara penyelesaian untuk permasalahan Niken ini. Dulu, akan baik di sini saya akan sedikit memberikan saran dan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi Niken. Dari saya sebaiknya Niken itu hal yang pertama itu bisa manajemen waktunya sendiri, seperti saat oke lah pada saat pembelajaran dia merasa kayak malas karena membuat tugas, bisa tugas tersebut dikerjakan sesudah pembelajaran tersebut berakhir atau beberapa minggu kemudian, intinya sebelum deadline itu mendekat. Jadi tidak terlalu membuat Niken itu terlalu kayak terburu-buru sampai ke semua tugas itu deadline-nya dengan hari yang sama, maka Niken akan semakin tinggi dan bisa akan mengakibatkan penurunan kesehatan kepada Niken sendiri. Itu dari saya. Nah, bagus sekali ini kata Mbak Yuda tadi. Jadi Niken bisa dengan manajemen
sudah selesai pada H-H sebelum dikumpulkan. Jadi untuk tidur itu nih kan tidak memikirkan lagi, bisa mau tidur kan bisa nih kan itu tugas ini belum siap ya, jadi nih kan kan akan terbangun, jadi kan sulit lagi tidur untuk melanjutkan tidurnya gitu. Nah dari tanggapan dari kita tadi di sini apakah ada lagi yang mau memberikan tanggapan untuk ini? Silakan Pak. Kalau di sini akan memberikan satu tanggapan terhadap masalah ini, yaitu boleh mendapat dari kepada teman, tapi setelah kita melakukan proses itu jangan terlalu dipikirkan apa yang kita berikan kepada teman itu, agar nantinya pas semangat itu kita tidak overthinking saat memikirkannya. Sekian dari saya. Nah, bagus sekali dikatakan oleh Mbak. Jadi kan kalau misalnya niken oversharing sama teman, anggap aja teman tuh menerima gitu. Jadi kalau niken kalau berlebihan memikirkan, misal kalau teman tuh gini nggak ya, gini nggak ya, ya nggak usah terlalu gitu. Jadi kayak kalau niken setelah ngomong oversharing sama orang itu nyesel, jadi kayak berkelanjutan terus menerus, jadi kayak di situ gitu, susah tidur jadinya gitu. Nah, dari permasalahan tadi, apakah ada lagi yang memberikan tanggapan terhadap permasalahan weekend? Izin Bu, Silakan ada. saya ingin memberikan tanggapan atau saran kepada Dinda. Baik tadi sebelumnya Dinda benar yang disebutkan oleh Dinda, Dinda itu harus mengadakan waktunya yang baik. Terus yang disampaikan oleh rekan Vera, bahwa rekan itu tidak boleh terlalu overthinking terhadap sharing kepada. Nah, saya hanya bisa menambahkan sedikit saja Bu. Sebaiknya rekan-rekan ini mengingat kembali apa tujuannya, seperti kayak mengerjakan tugas, terus kemudian sebaiknya rekan dapat mengurangi sosial media. Baik Bu, kalau sekian. Nah, bagus sekali dikatakan Nada tadi bahwasanya kita harus bisa menjadwalkan waktu misalnya jam 7 sampai jam 8 itu kita belajar. Bisa boleh jeda kalau main sosmed itu boleh gitu. Kalau ada jam 8 sampai jam setengah 9 itu bisa dengan main sosmed terlebih dahulu. Bisa juga dengan tugas. Jadi bisa dijawabkan dengan saat tidur jam 10. Jadi Niki mengusahakan pada jam 10 itu Niki berusaha tidur dan meninggalkan tugas, meninggalkan HP gitu. Jadi kalau waktu tidur kita terarah, jadi kalau kita tuh akan bisa tidur gitu, bisa lebih cepat tidur, bisa juga dan gitu. Nah, dari tanggapan dari teman-teman tadi semua, apakah Niki merasa masalah Niki ini sudah ada penyelesaiannya? Baik, terima kasih Bu dengan semuanya telah memberikan solusi atas permasalahan saya tadi. Mungkin saya akan mencoba solusi yang dapat diberikan kepada saya sehingga saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi sekarang. Dan saya juga merasa lega Bu dalam menceritakan permasalahan saya ini, dan saya harap rekan-rekan semua bisa menjaga kerahasiaan atas permasalahan saya. Dan saya menemukan Bu bahwa permasalahan tadi saya bisa manajemen waktu, mengurangi penggunaan sosmed, dan tidak bersama ini terhadap apa saya yang saya lakukan. Nah, dengan selesai masalah dari Niken tadi, maka mungkin kegiatan kita akan diakhiri gitu. Nah, sebelum kegiatan kita diakhiri, Ibu ingin meminta komitmen dari Anda semua dan permasalahan Niken, karena mungkin permasalahan Niken ini pasti ada lah kita merasakan juga gitu. Nah, bisa dimulai dari komitmennya, bisa dari sebelah kanan gitu. Bagi saya, kegiatan itu fokus saja kepada apa tujuan yang akan kita lakukan. Jangan terlalu
komitmen Leila. Komitmen dari saya itu kurangnya bertinggi terhadap sesuatu hal. Nah, bagus sekali. Selanjutnya kita lihat. Saya berkomitmen untuk lebih mendidik orang. Nah, selanjutnya Dan saya itu kalau ada tugas lebih baik kerjakan lebih baik. Nah, bagus sekali komitmen sekarang. Komitmen untuk diri sendiri ya. Sebagai komitmen yang saya lakukan itu mungkin belajar waktu, mengurangi medsos, sampai berhenti untuk overthinking atas kesalahan yang saya lakukan sehingga saya bisa mengatasi masalah ini dan bisa tidur lebih. Nah, dari komitmen yang sudah Anda semua ucapkan, Ibu mengharapkan Anda bisa melaksanakan komitmen itu sesuai dengan diri Anda sendiri, karena komitmen itu kan berasal dari diri Anda sendiri. Nah, dari kegiatan kita kali ini, apakah ada yang memberikan pesan dan kesan dari kegiatan kita yang kita lakukan pada hari ini? Jadi Bu, Pesan pada pembeli ini sangat bermanfaat Bu bagi saya Bu. Sebaiknya pesan saya pembeli ini dilakukan secara teratur Bu, tidak terlalu jangan hanya sekali diadakan. Nah, di sini itu merupakan kesan yang bagus. Jadi kalau kita bisa melaksanakan persoalan kelompok ini saat berlanjutan tergantung dengan kesepakatan kita bersama. Gitu. Nah, di sini apakah kita akan melaksanakan persoalan lanjutan? Baiklah, kalau begitu kita bisa melaksanakan persoalan kelompok itu pada minggu berikutnya pada hari yang sama dan pada waktu yang sama. Apakah semua setuju? Setuju Bu. Nah, dengan itu maka kita tutup kegiatan kita kali ini ya, dengan berdoa. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Silakan Pak Rian. Untuk kegiatan kita pada siang hari ini adalah kita berdoa juga. Berdoa sama. Nah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada kali ini. Ibu sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.